Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali pada kesempatan di sore hari ini, siang hari ini saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih diberikan limpahan rahmat Allah SWT dan maghfirahnya, amin Allahumma amin. Teman-teman, sebelum saya melanjutkan pembahasan tentang benarkah ya, tadi malam benar-benar ketika scroll di akun YouTube kami mendapati tayangan yang menyebutkan, dan kami belum mendapatkan redaksinya, itu nanti akan setelah ini akan kami usahakan untuk dilacak. Sebenarnya yang disebutkan oleh seseorang kiai yang menyebutkan bahwasanya Nabi Isa itu hidupnya umurnya 120 tahun ya, dan menghadirkan kitabnya yang kelihatannya seperti fotokopi. Jadi dalam kitab-kitab yang mutabar yang pokok ini, Kutubus Sittah baik Kutubus Tis'ah juga kami tidak menemukannya, atau memang kami yang alpa ya, telat atau ada kelompatan dalam ketika membaca kitab seperti itu. Jadi sebelum saya memberikan pembacaan nanti di kitab Sunan Ibnu Majah di nomor hadis 4075 ya jika tidak keliru, ada baiknya kita simak tayangan video berikut ini sekitar kurang lebih 25 detik ya, agar teman-teman bisa tahu nanti arah pembahasannya ke kemana. Mari kita simak video berikut ini. Kanjeng Nabi memberi kabar kepadaku, Anna Isa alaihissalam asa isrina wa mi'ata sana. Kuncinya di sini, halaman 140 ya, Syarah Mushkilul Athar Imam At-Tahawi, Sunni Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Nabi Isa itu hidup selama 120 tahun. Baik ya teman-teman, sudah ya. Jadi yang jelas disebutkan rawi hadisnya itu diriwayatkan kepada Sayyidah Aisyah ya. Hanya di kitab Mutabar kami belum menemukan, dan dalil di Al-Qur'an juga belum menemukan. Kaget juga ya kalau disebutkan Nabi Isa telah wafat, nanti siapa yang membunuh Dajjal? Ada hadis sahih ya, kami membahas tentang matinya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam ke dunia. Jika telah wafat kan rasa-rasanya hidup dua kali, reinkarnasi. Ini ajaran mana? Dan ini juga ini ya, Pak Ihya ini juga menyebutkan bahwasanya dalam video yang lainnya teman-teman bisa merujuk, nanti ada foto yang akan kami sematkan, nanti kalian bisa merujuk video-videonya banyak, teman-teman bisa simak sendiri nanti. Beliau menyebutkan bahwasanya semua agama itu nanti akan masuk surga ya, menganut semua agama itu akan masuk surga. Teman bisa cek sendiri ke videonya yang panjang-panjang dia kalau ini videonya, dan lumayan banyak ininya pelanggannya gitu, penggemarnya. Ini sangat berbahaya sekali. Ini hanya menyeimbang ya, bukan untuk merendahkan atau apa-apa. (4075) ya, yang menyebutkan tentang matinya Dajjal ya, dalam kitab Sunan Ibnu Majah jika tidak keliru. Ya teman-teman, kami belum mendapati dalam kitab Sahih Al-Bukhari itu yang menyebutkan bahwasanya Nabi Isa itu umurnya 120 tahun dan diwafatkan ya. Yang kedua, di kitab Sahih Muslim juga kami belum mendapatkan riwayat yang menyebutkan satu hadis saja yang menyebutkan Nabi Isa itu umurnya 120 tahun dan wafat ya di usia itu kurang lebihnya. Atau disebutkan oleh Pak Iya tadi kan, separuh daripada umur Nabi dia keluar kemana itu maksudnya, nggak ngerti. Terus yang ketiga, di kitab Sunan At-Tirmizi juga kami belum mendapatkan riwayat yang menyebutkan tentang wafatnya Nabi Isa alaihissalam di usia yang 120 tahun ya. Nanti kita akan hadirkan juga ayat di Al-Quran, teman-teman bisa merujuk nanti. Yang ketiga nih, yang keempat ya, yang ketiga Sunan Ad-Darimi, kitab Sunan, kami juga belum mendapati tentang wafatnya Nabi Isa yang disebutkan usianya 120 tahun. Ini kitab Sunan Abu Dawud juga kami tidak mendapatinya. 5 ya sudah. Yang keenam, kitab Sunan Nasai juga tidak kami dapatkan ya, belum kami dapatkan riwayat yang menyebutkan wafatnya Nabi Isa di umur 120 tahun. Sebenarnya masih banyak ya, tapi ini yang pokok ya. Kutubus Sittah itu 9 kitab. Kalau Kutubus Sittah kitab yang 7 pokok. Kalau Kutubus Sittah itu Sittatun itu kitab 9 yang pokok. Ditambah Musnad Imam Ahmad bin Hanbal selain yang kami sebutkan ini. Kami Musnad Imam Ahmad belum mendapatkannya. Ini kitab Al-Muwatta Imam Malik juga kami belum mendapatkan riwayat hadis yang menyebutkan tentang wafatnya Nabi Isa, atau disebutkan Nabi Isa itu berumur 120 tahun dan wafat secara wajar. Kecuali nanti di akhir zaman ya. Nah, ini yang terakhir kitab Sunan Ibnu Majah, tipis tapi luar biasa isinya. 4.000 hadis lebih isinya. Nah, ini di nomor hadis
4076. Hadisnya cukup panjang ya. Hadisnya cukup panjang, nanti ada sebelum dan selanjutnya itu disebutkan bahwasanya Nabi Isa ini juga nanti hidup di masa setelah Dajjal wafat itu ada Yajud Majud. Seperti itu ya. Diberikan ilham oleh SWT, difirmankan untuk supaya ke bukit itu membawa para hamba yang soleh tadi. Karena Yajud Majud tadi ketika melewati sesuatu dia akan mematikan ya. Air diminum, air laut itu akan kering semua, tanaman, ternak yang digigit ataupun dikonsumsi oleh Yajud Majud itu akan wafat semua. Dan ini Nabi Isa menyaksikan itu. Ya, di kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim sudah ada semua disebutkan wafatnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Seperti itu. Ini pertanyaannya, teman-teman bisa membuka surah Ali Imran ya. Kalau tidak keliru di ayat yang ke-58 atau berapa tadi? Bentar. Ini menyebutkan tentang kisah Nabi Isa alaihissalam, itu diantaranya nanti terdapat dalam surah Ali Imran ayat ke-55 ya, jika tidak keliru, dan di surah An-Nisa ya, surah An-Nisa jika tidak keliru di ayat 158 jika tidak keliru. Terus nanti di terakhir di surah Al-Maidah ayat 117 ya. Biasanya Allah mengangkat Isa itu di surah yang An-Nisa disebutkan Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam itu. Bahwasanya dalam surah An-Nisa ayat ke-158 Allah menyebutkan Isa, Nabi Isa alaihissalam diangkat ke hadiratnya ya, ketika orang sudah berprasangka membunuhnya. Jadi di Al-Quran beberapa dalilnya sudah ada, di kitab-kitab yang pokok juga kami belum mendapati tentang disebutkannya umur Nabi Isa alaihissalam. Dan ceramah panjang itu teman-teman bisa merujuk sendiri ke akun YouTube-nya Bapak tadi ya, Pak Ihya, yaitu dia juga menyebutkan tentang dengan alasan makam Nabi Isa alaihissalam tidak ditemukan, dan itu hal wajar, malah bawa-bawa makam-makam nasab yang kekinian yang tidak ada katanya, itu hal-hal yang wajar. Masalahnya bukan masalah makamnya. Dalam video sambungannya itu beliau juga menyebutkan Nabi Isa tidak ditemukan makamnya. Siapa yang bilang? Rasulullah itu tahu tempatnya, berarti kan ditemukan, hanya kita memang tidak menemukannya. Kata Rasulullah SAW itu, Rasulullah mengetahui itu ada onggokan batu berwarna merah, jika tidak perlu disebutkan, itu bahwasanya itu tempatnya makam Nabi Isa alaihissalam ketika Rasulullah lewat ya kan, dalam peristiwa Isra Mi'raj ya, jika tidak keliru. Jadi sedang dilihat Nabi Isa itu sedang sholat di makamnya, di kuburnya. Nah ini kan keutamaan para nabi dan para wali itu nggak mikir ketika wafat, kemasa hanya tidur aja, karena sifat menyembah menghambakan kepada Allah itu mereka tidak bisa lepas, jadi malah sedih gitu ketika tidak bisa beribadah. Tapi terlepas daripada konteks tadi, pembahasan tadi, intinya adalah dalil yang menyebutkan ya secara sahih ya kan. Saya akan melacak nanti dulu kitabnya tuh, kami catat dan kami lacak tadi. Jadi apakah benar diakui oleh Ahlussunnah wal Jamaah atau hanya sekelompoknya saja? Karena ini sudah diwaspadai juga ya oleh Ahlussunnah wal Jamaah Bapak ini tadi kan. Ya bahasanya sudah mulai menyerang amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya dari ormas sebelah itu yang diserang amaliyahnya. Dan ini yang fatal juga, dalam tayangan video yang lainnya menyebutkan semua agama itu akan masuk surga nanti. Ya, padahal dalam surah Ali Imran disebutkan ya, ayat 18-19 itu, yaitu inna dina indallahi Islam kan. Nah, itu bahasanya sesungguhnya itu dengan pernyataan yang kuat itu. Hurufnya in disebutkan di situ. Bahasanya agama yang dari seolahnya Islam. Ini bicara muslim ya. Kalau yang bicara menyampaikan itu Nabi Isa wafat umur sekian ya kan, 120 tahun atau apapun yang dari orang-orang sebelah ya, non muslim, kami tidak akan membantah. Wajar mereka beranggapan membunuh ya, ataupun apakanlah itu di jemur atau di apa, itu sudah urusan mereka. Tapi kalau yang ngomong muslim, nah kita juga harus meluruskan dengan cara yang benar. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi pembanding ya, bukan mau tantangan, bukan mau gagah-gagahan, bukan mau pamer kitab, tapi kami memang belum mendapatkannya redaksi kitab kami yang memang menyebutkan Nabi Isa wafat di umur 120 tahun. Jika demikian berarti hadis Sahih Al-Bukhari itu bisa batal nanti. Ya, karena Nabi Isa nanti akhir zaman itu akan turun akhir dari video kami ini. Nabi Isa akhir zaman akan turun, diperintahkan Allah nanti ketika ketemu Dajjal pun lari, ya kan, membunuh Dajjal, ya kan. Walaupun ada juga di selain menyebutkan, kita membaca 10 awal dari surah Al-Kahfi atau yang akhir itu 10 ayat terakhir itu bisa menjadi penjaga daripada fitnah-fitnah Dajjal, fitnah-fitnah yang bisa membahayakan akidah kita. Tetapi pokoknya Nabi Isa nanti turun, pokok-pokok dari ajaran Islam diantaranya yang diyakini oleh hampir mayoritas umat muslim yang bersepakat itu ulama, bahasanya nanti Nabi Isa itu akhir zaman akan turun ke muka bumi dan membunuh Dajjal. Ya, dia menyaksikan juga datangnya Yajud Majud, wafatnya Yajud Majud itu karena dengan dikirimkannya hewan yang membunuhnya, ya wafat, dan nanti dikirim banjir besar untuk menghilangkan bangkai-bangkai Yajud Majud itu. Dan Nabi Isa masih hidup. Dilihatkan juga Nabi Isa nanti menikah.
Ya, karena saat diangkat ke langit tuh Nabi Isa alaihissalam juga belum menikah dan nanti menikah dengan orang bangsa Arab, ya, seperti itu. Ini saja bisa sampaikan, mudah-mudahan memberikan pemahaman. Sekali lagi bukan untuk mau apa-apa merendahkan ataupun untuk menjatuhkan, tidak. Sekali itu pembanding saja, kok saya kaget gitu. Nabi Isa dianggap telah wafat gitu. Ya, telah wafat dan dianggap hanya berumur 120 tahun. Kalau disebutkan umurnya 2000 tahun katanya nggak masuk akal dalam video lanjutnya itu. Luqmanul Hakim saja yang dalam surah Al-Luqman, ya, surah yang ke-31 disebutkan 1000 tahun lebih umurnya. Baca riwayatnya, baca tafsirnya kalau nggak percaya. Ya, nggak cuma hafal saja, tapi kita harus ngerti tuh kenapa ayatnya bisa ada dan tafsirnya seperti apa. Penjelasan ulama tentunya. Ya, jangan dari Wahabi. Kalau mengaku Ahlussunnah Jamaah, kita dicatut tadi kan Ahlussunnah Jamaah nyebutnya, tapi dia banyaknya ceramahnya ngarahnya ke Wahabi. Jadi yang mana yang benar? Kalau berdiri itu tegak ya. Jadi kalau merah-merah, kalau putih-putih udah jelas ke Wahabi bisa saja. Nah, jangan kali-kali malah menyentuh. Itu sudah banyak juga dibantah oleh channel sebelah, oleh Mas ini ya, Mas Sani Uye, channel YouTube-nya itu dibantah, banyak dibantai malah gitu kan. Kalau saya masih agak mending nih, cuman kayak gini gitu kan. Jadi mereka sudah banyak dibantah gitu, banyak ceramahnya menyimpang, menyalahkan juga pendiri Nahdlatul Ulama, ya, pendiri NU, yaitu Syekh Muhammad Mbah Hashim bin Asy'ari, disalah-salahkan gitu dengan, ya itulah amalianya kita jamaah, semuanya diserang-serang itu. Entah apa motifnya nggak ngerti. Ya, apa hanya jadi subscriber atau penonton itu, nauzubillah min dzalik ya kan. Kalau sudah dipanggil kiai masa masih kayak gitu pikirannya. Mudah-mudahan nggak seperti itu ya. Saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.